Halo Pak, video ini kita akan membahas tentang REST API menggunakan analogi sederhana. Oke, langsung saja. Nah, di video ini pembahasan akan meliputi klien dan server. Kenapa? Karena konsep REST API itu tidak akan jauh dari yang namanya klien dan server. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan bahas server dulu. Nah, di sini anggap saja ada sebuah gudang. Pertama-tama, apa yang ada di benak Bapak kalau mendengar kata gudang? Apakah berbentuk sebuah ruangan atau bangunan? Apakah digunakan untuk tempat menyimpan barang? Atau terdapat banyak pekerja yang ada di dalam gudang? Nah, kalau misalkan yang dipikirkan itu sama, berarti gudang dianalogikan sebagai server atau server dianalogikan sebagai gudang. Ada beberapa persamaan. Yang pertama, gudang dan server sama-sama memiliki satuan ukuran. Yang 1 meter persegi, yang satu ukurannya gigabyte. Kalau gudang digunakan untuk menyimpan barang, sedangkan server untuk menyimpan data. Nah, data yang dimaksud misalkan ini adalah server Instagram, berarti kan server tersebut digunakan untuk menyimpan foto, video, dan lain-lain. Nah, kalau gudang untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan, dia menggunakan sebuah pekerja, sedangkan server menggunakan CPU. Dan yang kedua, ada yang namanya klien. Klien di sini kita asumsikan sebagai sesuatu atau seseorang yang selalu minta atau request. Nah, agar lebih mudah, anggap saja Bapak dan handphone kesayangan Bapak itu adalah sebagai klien. Jadi, setiap kali Bapak melakukan klik pada tombol, nah misalkan ini klik tombol subscribe, yang artinya adalah Bapak melakukan request terhadap server. Nah, ini itu ada penambahan di sini nih. Nah, misalkan kita klik like, otomatis Bapak itu sebagai klien melakukan request kepada server. Kita klik, nah tuh like tuh, dan kita bagikan. Nah tuh, nah apa sih contoh permintaan server? Saya minta tolong untuk simpan data subscribe saya dong gitu, atau server minta tolong tampilkan video ini dong. Nah, itu adalah contoh analogi sederhana bentuk permintaan dari klien ke server. Nah, satu tambah lagi, kalau misalkan Bapak buka aplikasi TikTok atau Instagram, saat nge-scroll pun itu juga termasuk kegiatan request itu. Jadi meminta data terbaru ya kepada server. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini nih. Jadi klien itu langsung nge-request ke server ya, terus server memberikan respon gitu. Tetapi idealnya tidak seperti itu. Ini adalah konsep yang kurang benar gitu. Kenapa demikian? Karena gudang atau server tidak mengerti permintaan klien. Dan yang kedua, gudang tidak mengenal siapa kliennya. Terus yang ketiga, gudang tidak bisa melayani permintaan dari pihak luar atau server ya. Nah, agar server atau gudang ini bisa menerima request dari klien, biasanya dibutuhkan sebuah resepsionis. Nah, jadi resepsionis itu sama dengan REST API gitu. Jadi analogi seperti REST API diibaratkan sebagai resepsionis gitu. Tugasnya apa? Ya, tugasnya menerima request dari klien dan meneruskan ke gudang atau server. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Resepsionis akan menerima request dan meneruskan ke gudang gitu kan, dan akan mengembalikan respon. Nah, jadi resepsionis ini atau REST API ini berada di dalam server atau satu bagian. Nah, biasanya REST API ini kalau dilihat di LinkedIn atau lain-lain, biasanya ada lowongan untuk pembuatan REST API. Nah, REST API ini dibuat menggunakan berbagai jenis bahasa. Nah, bisa PHP, Java, Golang, atau Net.js, atau Python, C, dan lain-lain. Dan kita akan membagi dua bagian. Biasanya di bagian yang abu-abu ini adalah sebuah server side. Yang sebelah kiri itu client side. Nah, biasanya orang yang mengerjakan di bagian server side ini role-nya biasanya backend developer atau backend engineer. Nah, jadi dia itu tugasnya adalah membuat API dan database. Sedangkan kalau client side, orang yang mengerjakan di bagian tersebut atau role tersebut biasanya front-end developer, mobile developer, atau web developer. Nah, jadi tugas si client side itu biasanya adalah dia membuat sebuah tampilan atau interface gitu kan. Misalkan kalau mobile ya dia bikin aplikasi mobile, kalau web dia bikin aplikasi web gitu kan. Datanya itu diambil dari API gitu.
yang dibuat backend. Jadi seperti tadi tuh saat klik tombol itu sebenarnya klien itu melakukan request ke REST API gitu. Nah, di sini ada contoh lain. Di sini ada perusahaan A dan ada perusahaan B, di mana mereka ingin melakukan kerjasama, yaitu mengintegrasikan sistem gitu. Perusahaan A ini mereka punya sistem, agar si perusahaan B ini bisa mengakses sistem perusahaan A, maka si perusahaan A harus membuat API gitu. Jadi perusahaan B ini dia bisa menyimpan data atau mengambil data dari perusahaan A. Ini ada informasi tambahan, ini beberapa istilah. Kalau misalkan mendengar kata Swagger, itu artinya adalah dokumen API. Jadi dokumentasi API itu ditulis dalam Swagger begitu. Nah, sedangkan di sini ada Postman. Postman itu tools untuk melakukan pengetesan terhadap API. Kita baca Swagger-nya, terus kita coba menggunakan Postman. Oke, kayaknya gitu aja pembahasan REST API kali ini. Like dan share kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dadah.